Ya, kita lanjutkan dialog seputar arus urbanisasi pasca Lebaran. Pak Purba, operasi justisi sudah tidak ada lagi, sekarang diganti Bina Kependudukan. Sebetulnya alasannya apa? Apakah itu dinilai tidak efektif atau bagaimana? Ya, untuk melaksanakan operasi justisi itu kan harus digelar proses peradilan. Jadi ada jaksa, ada hakim, dan ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Jumlah RT di Jakarta itu lebih dari 30.000 dan daerah-daerah kumuh itu mungkin sepertiga. Nah, kalau mau menyelenggarakan operasi justisi dengan lebih secara efektif adalah pertama hakimnya harus banyak agar bisa simultan melakukan operasi justisi di berbagai titik-titik pendatang baru. Kenyataannya hakim di pengadilan negeri itu terbatas karena mereka juga sudah sangat sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat diselenggarakan peradilan pelanggaran aturan kependudukan, pengenaan sanksi itu sangat rendah oleh hakim, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pertimbangan dari hakim kita berdialog adalah karena pertimbangan kemanusiaan. Nah, secara hukum acara, walaupun itu tindak pidana ringan, apabila seseorang yang dihukum, didenda membayar denda karena pelanggaran administratif kependudukan, itu gantinya adalah hukuman badan, kurungan badan. Bagaimana kita mengurungnya, penjara aja sudah penuh. Dan bagaimana memberi makan. Jadi atas dasar itulah, dan dulu sering dicampur adukan antara penertiban dalam rangka ketertiban umum, misalnya untuk membongkar bangunan-bangunan liar, dengan operasi justisi kependudukan. Ini yang sering dicampur adukan. Padahal operasi justisi kependudukan itu dalam 5 tahun terakhir itu sudah sangat simpatik. Kita datang baik-baik menanyakan KTP-nya, dan apabila tidak, yaitu didenda sesuai dengan undang-undang gitu. Atas dasar itulah kita mengganti operasi justisi kependudukan dengan Bina Kependudukan, di mana sebetulnya Bina Kependudukan ini sudah menjadi tupoksi dari Dinas Kependudukan bersama RT RW, lurah dan camat gitu. Sudah tugas kita. Nah, bedanya di mana kita langsung mengumpulkan masyarakat, mendatangi masyarakat bersama ketua RT dan RW, mengingatkan mereka, Anda belum lapor gitu, karena RT kan tahu itu. Anda harus lapor dan ini mekanisme, ini persyaratannya gitu. Dan apabila Anda tidak lapor, ini konsekuensinya gitu. Nah, namun saya tegaskan sekali lagi, penertiban dalam rangka ketertiban umum, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi pengemis gelandangan, Pak Oga, PSK, itu tetap akan ditertibkan. Kemudian pedagang-pedagang kaki lima yang membangun sembarangan lapak-lapaknya di kolong jembatan, kita lihat minggu ini betul-betul ditertibkan dan akan terus diintensifkan. Demikian juga penghunian lokasi-lokasi abu-abu yang saat ini kosong, itu juga sudah dibuktikan. Jadi artinya Bina Kependudukan tetap dibarengi dengan operasi ketertiban umum yang sifatnya penegakan hukum. Oke, nah Pak Sony, melihat operasi seperti ini efektif nggak sih sebetulnya? Karena tadi sepertinya kalau Pak Sony mengatakan faktor yang menarik untuk para pendatang itu banyak sekali. Apakah seperti Bina Kependudukan ini akan efektif menurut Pak Sony? Kalau efektif untuk menurunkan jumlah pendatang baru, ya pasti harus disertai dengan kebijakan yang lain. Tidak bisa hanya itu saja, karena Bina Kependudukan itu kan sebetulnya lebih pada sosialisasi, kemudian juga pencatatan, dan harusnya juga oleh Dinas Dukcapil digunakan sebagai identifikasi awal potensi masalah. Ya, jadi kita harus tahu siapa yang datang dan seterusnya. Tapi terus kemudian memberikan sosialisasi bahwa kalau datang mereka harus melapor, kemudian di daerah asal juga harus melapor dan seterusnya. Nah, kebijakan yang bisa membatasi, bukan membatasi ya, tetapi apa namanya, mencoba mengurangi arus urbanisasi, karena tidak semua migran itu berhasil. Ya, di Jakarta ada yang tidak berhasil juga, dengan cara menyebarluaskan informasi yang lebih lengkap. Jadi kalau migran ini datang pulang kampung dari kota ke desa, pasti dia akan bilang hal-hal yang berhasil. Ya, misalnya dari Jakarta saya berhasil, terus wah saya menikmati hidup di Jakarta dan seterusnya. Saudaranya tertarik pengen dapat juga. Iya, jarang kan misalkan pulang sambil bilang wah saya gagal gitu. Ya kan, jadi nggak apa namanya, tidak menarik bagi daerah. Nah, karena dia cerita tentang keberhasilan tadi, tentu akan menarik. Menarik bagi keluarganya, bagi teman-teman dan saudaranya di daerah. Kemudian
dibawa ke sini dan tidak semuanya berhasil. Makanya harus ada kerjasama, dan saya pikir mungkin sudah dilakukan juga Pemprov DKI dengan kantong-kantong migran di daerah. Terus kemudian sosialisasi di pusat sumber. Jadi kalau sekarang kan sosialisasi ketika mereka sudah sampai. Ya. Nah ini sosialisasi ketika belum sampai, bahwa ada sejumlah migran dengan karakteristik tertentu yang kemungkinan akan mengalami kegagalan jika mereka datang ke Jakarta, sehingga itu harus disampaikan dengan baik. Terus kemudian juga bekerja sama dengan paguyuban harusnya, karena paguyuban ini biasanya punya akses terhadap orang-orang di daerah asalnya, kemudian dipercaya oleh orang-orang kampung tadi sebagai didengarkan tokoh, begitu ya pendapatnya, ini masukannya. Oke, baik Pak Purba dan Pak Sony, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama Jurnal Siang.